Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Al-Fakir Abu Mansur. Alhamdulillah. Dengan izin Allah SWT pagi hari ini, kami dapat melanjutkan pembacaan dari dalam buku-buku yang ada pada kami. Kami baca dengan supaya dapat dimengerti dan dipahami oleh saudara-saudara yang terhormat. Untuk ini, dengan izin dan pertolongan Allah, kami lanjutkan pembacaan ini dengan mengambil dari musafir menuju ke negeri, musafir menuju negeri keabadian. Musafir menuju negeri keabadian. Ada perbedaan antara orang makrifat dengan orang kafir. Ada perbedaan antara orang makrifat dengan orang kafir dalam menapaki umur mereka. Orang makrifat atau orang mukmin mengumpulkan bekal karena ia sadar bahwa dirinya berada di tengah menempuh perjalanan, Ia sadar sebagai musafir menuju negeri keabadian. Sedangkan orang kafir yang menggunakan duniawi untuk bersenang-senang dan dihabiskan sama sekali. Orang makrifat merasa puas membawa sedikit saja harta duniawinya dan mempersembahkan sebagian besarnya untuk akhirat. Dia sisakan untuk dirinya sekedar bekal yang bisa dibawa sebagai musafir. Seluruh kekayaannya adalah di akhirat. Segenap hati dan pikirannya tertuju kepada ketaatannya menuju negeri keabadian, bukan untuk dunia dan penghuninya. Orang-orang yang demikian ini usaha memberikan yang terbaik kepada sesamanya. Jika ia memiliki makanan enak, justru diberikannya kepada orang lain, yaitu kaum fakir yang menyadari betul bahwa di akhirat kelak akan merasakan makanan yang lebih enak dan makanan yang lebih enak dari yang diberikan pada orang lain di dunia. Makanan enak, pakaian bagus, pujian manusia dan sebagainya hanyalah hiasan duniawi yang berubah-ubah sifatnya. Karena itu orang mukmin yang arif perhatiannya tidak tertuju kepada semua itu. Tujuan hatinya diarahkan kepada kedekatannya kepada Tuhan. Tujuan hatinya didekatnya kepada Tuhan. Orang awam
orang awam dan orang makrifat pun berbeda dalam menata hati dan menyikapi dunia. Orang awam memang beribadah, tetapi kesadarannya sebagai musafir belum tumbuh. Mereka sibuk berdiri, duduk, rukuk dan sujud dalam sholat. Tetapi hatinya tetap berada di tempat. Ia tidak melangkahkannya sebagai musafir. Ia tidak beranjak dari tempatnya, tidak membebaskan diri dari wujudnya, dan tidak pula berubah dari kebiasaannya. Itu orang awam. Orang awam ini tidak berubah dari keadaannya semula. Kalau orang makrifat, baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan pada orang yang makrifat. Namun orang makrifat, ia bersungguh-sungguh melangkahkan hati dan memindahkan hatinya sebagai musafir menuju kepada Tuhan. Dalam spiritualnya, bergerak dinamis dan tidak statis di tempatnya. Ia bersungguh-sungguh dalam mencari junjungan Gusti Pangeran, yaitu Azza wa Jalla. Ketulusan hatinya akan mencukupkan dari keletihan. Ia berusaha menjaga diri agar tidak terjebak pada kesibukan dan problematik yang bersifat manusiawi atau duniawi. Dengan demikian hatinya tidak jatuh pada duniawi dan tidak terikat dengan manusia. Al-Jailani berpesan, Al-Jailani satu kali Jailani Qaddasallahu sirrahu itu ya. Al-Jailani berpesan, runtuhkanlah dinding-dinding perhatianmu pada manusia serta keterikatanmu terhadap mereka dengan fangkur keikhlasan dan tauhidmu. Pecahkanlah sangkar hasratmu pada benda-benda dengan tangan ruhutmu, dan terbanglah hatimu hingga engkau sampai di pesisir samudera kedekatanmu dengan Tuhan Azza wa Jalla. Ketika itulah nakhodah ketetapan terdahulu akan datang kepadamu seraya membawa kapal inayah atau pemeliharaan. Kapal inayah atau pemeliharaan itu umpamakan seperti kapal inayah. Lalu ia akan membawa dan menyeberangkanmu menuju Tuhanmu. Dunia ini adalah lautan. Dan imanmu adalah kapal. Karena itu Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu mengatakan, wahai anakku, dunia adalah lautan, iman adalah kapal, pelaut adalah ketaatan, dan pantai adalah akhirat. Katanya lagi, hai orang-orang yang berbuat maksiat, tidak lama lagi kebutaan, ketulian, penyakit kronis, kefakiran, dan kekerasan hati para makhluk akan datang menimpamu. Kekayaanmu akan ludes karena kerugian, penyitaan, dan pencurian,
sadarlah, bertobatlah pada Tuhanmu. Sadarlah, bertobatlah pada Tuhanmu. Janganlah menyekutukannya, ya. Janganlah menyekutukannya dengan kekayaanmu dan bergantung kepadanya. Niscaya engkau akan bernasib sama seperti kekayaan itu. Keluarkanlah segala kekayaan dari dalam hatimu. Keluarkanlah segala kekayaan dari dalam hatimu. Dan tempatkanlah ia di rumahmu dan di kantong-kantong sakumu bersama para pembantu-pembantumu dan asistenmu. Antisipasilah kematian. Antisipasilah kematian. Kurangilah gairahmu dalam mencari kekayaan dan perpendahlah anganmu. Orang makrifat sangat malu jika ia meminta rezeki kesejahteraan dunia atau surga pada Tuhan. Namun sikap orang makrifat ialah hanya meminta agar ia bisa dekat dengan Tuhannya. Permintaan orang makrifat agar bisa dekat dengan Tuhannya. Karena itu, jika selama ini hati kita terikat pada dunia, kepada duniawi, dan bergantung pada sesama manusia, maka hendaknya disadari bahwa yang demikian itu harus segera dihentikan, lalu bertobat kembali kepada Tuhan. Ini firman Allah. Ya. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tikumul azabu summa la yunsurun. Yang artinya wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Quran surat Az-Zumar ayat 54. Artinya ialah pulanglah ke pangkuan, ya. Pulanglah ke pangkuan Tuhanmu. Pulanglah ke pangkuan Tuhanmu. Karenanya hendaknya kita berserah diri tanpa syarat apapun kepadanya. Menyerahkan diri dan menghapuskan di hadapan. Menyerahkan diri dan menghempaskan di hadapan kodo dan kadarnya, perintah dan larangannya, serta ketentuan bakunya atau naklatnya. Hal-hal yang kental dengan urusan duniawi, misalnya pujian atau cacian. Banyak orang yang beramal baik, namun hatinya tidak dapat dilepaskan dari keinginan dipuji. Banyak orang yang merasa sedih dan risau manakala dicaci. Padahal dalam konteks kesupian, bahwa pujian dan cacian itu ibarat musim panas dan dingin, serta siang dan malam. Keduanya oleh ahli makrifat dipandang bersumber dari Allah. Sebab tidak ada yang mampu mendatangkan keduanya kecuali Allah. Karena itu, orang-orang yang sufi tidak mengharap pujian dan tidak pula menolak cacian. Kecintaan kepada makhluk atau kebencian kepada mereka telah terlepas di hati orang-orang arif ini. Mereka tidak menyintai dan juga tidak membenci. Namun di sisi lain mereka mengasihi. Makna menyintai dan mengasihi itu hakikatnya berbeda.
hakikatnya berbeda. Mencintai ialah berusaha. Mencintai ialah berusaha untuk memiliki dan merangkul. Namun mengasihi yang berbicara adalah nurani. Yang mengasihi adalah nurani. Yang berbicara adalah nurani. Tanpa dilandasi dengan siddiq atau kejujuran. Itulah berarti justru Allah akan menyesatkan lantaran ilmu tersebut. Seorang belajar sholat. Seorang belajar sholat, puasa, haji, bersedekah demi manusia dengan tujuan agar mereka memuji, mengagumi atau mendekat menjadi pendukung. Kita bisa berpikir logis dan menjernihkan mata hati agar menjadi musafir yang selamat sampai di pantai surga. Pikirkanlah, kekayaan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya mereka yang menikmati. Sedangkan jika kita riya, maka tidak mendapatkan apa-apa. Justru kehilangan kekayaan yang telah kita sedekahkan. Mereka enak-enakan menikmati sementara kita menghadapi siksa sebagai pertanggungan jawaban atas harta itu. Sadarilah bahwa Islam dibangun atas dasar persepsi dua kalimat syahadat. Atas dasar persepsi dua kalimat syahadat atau persaksian. Kita telah berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namun ketika beramal, ada Tuhan lain di dalam hati. Ada Tuhan lain di dalam hati. Persaksian yang kita ucapkan hanya kebohongan. Tidak sedikit yang menyandarkan hatinya pada hal-hal yang tersebut. Tetapi mereka berlagak menyandarkan diri hanya kepada Allah. Zikir mereka pada Tuhan menjadi sebuah tradisi yang diucap di bibir saja, bukan segenap hati. Dan ketika mereka disinggung tentang masalah ini, mereka langsung berang dan mengatakan, bagaimana kami bisa dikatakan begitu? Bukankah kami ini orang Muslim? Kata Al-Jailani, kelak di hari kiamat akan terungkap semua skandal dan kebobrokan. Ada suatu kebohongan ketika seseorang memberi kesaksian secara total bahwa tiada Tuhan selain Allah, namun hatinya bersandar kepada selain Allah. Contohnya berbuat amal tetapi riya, mengikat hati kepada sesama manusia dan menggantungkan nasibnya kepada mereka serta kemusyrikan lainnya. Padahal sebenarnya hatilah yang beriman, mengesahkan dan ikhlas, bertakwa, wara, zuhud, yakin, arif, serta mengamalkan. Hati juga sebagai panglima, yang lain adalah pasukan. Hati juga sebagai panglima, yang lain adalah pasukan. Jika kita ingin selamat, hendaknya jangan berbohong kepada Tuhan. Jika kita ingin selamat, hendaknya jangan berbohong kepada Tuhan. Hendaknya menyandarkan diri dan hati sepenuhnya kepadanya. Kosongkanlah hati tanpa selainnya. Sibukkan
lahiriah dengan syariat, sibukkan lahiriah dengan syariat dan batin dengan al-haq. Barang siapa yang telah ma'rifatullah, arti mengetahuinya, maka ia akan memandang diri dan lisannya hina di hadapan Tuhan. Ia akan tawaduk kepadanya, ketakutannya semakin bertambah, penyesalannya semakin berat. Ia takut kehilangan ilmu ma'rifatullah dan kedekatannya kepada al-haq. Nah, sampailah di sini penghabisan pembacaan kami ya.